Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pendeta Jesuit Portugis bernama Ferreira, di mana dirinya telah menyaksikan penyiksaan dari beberapa orang Jepang yang telah berpindah ke agama Kristen. Diketahui jika keadaan saat ini adalah merupakan perintah dari seorang gubernur Jepang yang menjabat pada saat itu, dan saking bencinya doi sama orang ini, ia pun menyiksa mereka dengan cara menumpahkan air panas di badan mereka, dan para samurai memaksa mereka untuk meninggalkan iman mereka. Akan tetapi dengan berani, mereka justru menolak dan meminta hukuman lebih untuk membuktikan kepercayaan mereka dalam kekristenannya. Each small splash of the water, the story of their courage. Singkat waktu, beberapa tahun pun berlalu. Di perguruan tinggi Saint Paul di Makau, seorang imam Jesuit Italia bernama Valignagno memanggil dua orang yang pernah menjadi murid Ferreira, yaitu bernama Rodrigues dan Garupe, di mana Bapak Valignagno ini memberitahukan bahwa dia telah menerima surat dari Ferreira yang mengatakan bahwa dia telah meninggalkan iman Kristennya dan sekarang telah hidup sebagai orang Jepang. Para siswa yang tidak percaya berita itu meminta izin kepada Bapak Valignagno agar mereka diperbolehkan pergi untuk menemui Ferreira, akan tetapi Valignagno mengatakan bahwa jika mereka berniat pergi ke sana, itu sama saja dengan misi bunuh diri karena ada bahaya besar di Jepang. Dia memberitahu mereka juga bahwa sejumlah besar orang di sana sedang dieksekusi. Rodrigo dan Garupe tetap berniat ingin pergi ke sana, sehingga dengan berat hati juga, akhirnya Bapak Valignagno pun mengizinkan mereka berdua pergi. Untuk bisa masuk ke Jepang, Rodrigo dan Garupe pun menemui seorang pria bernama Kichijiro yang merupakan seorang Kristen Jepang yang melarikan diri dari negaranya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Namun kedua orang ini tidak percaya begitu saja jika dia adalah seorang Kristen dan dengan enggan memasuki Jepang dengan bantuannya. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka tetap pergi dengan membawa Kichijiro. Setibanya di sana, Kichijiro tiba-tiba saja meninggalkan mereka berdua dan tak kunjung kembali. Dan tak lama dari itu, mereka pun bertemu dengan sebuah kelompok yang dipimpin seorang pria tua bernama Ichizo, di mana dirinya juga meyakinkan mereka bahwa dia adalah seorang Kristen dan mengatakan bahwa mereka telah tiba di desa Tomogi. Lantas Ichizo pun mengajak Rodrigo dan Garupe untuk segera bersembunyi di desa mereka sebelum ketahuan pemerintah Jepang. You will be safe here. Setibanya di sana, Rodrigo pun bertemu dengan penduduk desa Tomogi yang telah memeluk agama Kristen, di mana para keluarga ini sangat menyambut hangat kedatangan mereka. Dan dari sini, Rodrigo juga tahu bahwa penduduk desa mempraktikkan kekristenan mereka secara diam-diam, dan mereka juga menyembunyikan hal ini dari desa lainnya. Seorang pria bernama Mokichi mengatakan, bahkan orang-orang di luar desa tidak dapat dipercaya karena mereka bisa saja mengungkapkan kekristenan ini kepada pemerintah demi hadiah yang telah dijanjikan oleh pemerintah, di mana pemerintah berjanji, bagi barang siapa yang memberitahukan adanya informasi ini akan diberikan uang sebesar 200 koin keping perak sebagai imbalannya. Kedua pendeta ini pun sangat terkesan dengan iman yang kuat dan kesulitan yang telah mereka hadapi selama ini untuk melindungi agama mereka, di mana Rodrigo mencoba untuk membantu orang-orang di sini dengan mendengarkan pengakuan mereka dan melakukan doa sepanjang malam. Keesokan harinya, Ichizo membawa mereka ke sebuah gubuk di mana para imam akan tinggal diam-diam di sini. Dia juga menunjukkan kepada mereka tempat rahasia di gubuk untuk bersembunyi jika ada orang lain yang datang selain mereka. Singkat cerita, malam pun poek. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan suara ketukan yang ternyata itu merupakan orang suruhan dari desa Goto, di mana mereka sendiri telah mendapat info dari Kichijiro tentang datangnya dua pendeta yang telah memasuki Jepang, dan mereka juga mengungkapkan bahwa Kichijiro adalah seorang Kristen yang dulu pernah melarikan diri ketika keluarganya dihukum mati pada saat itu. Untuk kemudian orang desa yang datang ini membujuk Rodrigo dan Garupe agar mau datang ke desa mereka karena banyak orang Kristen di sana yang membutuhkan bantuan mereka. Namun Ichizo dan Mokichi yang tahu jika itu sangat berbahaya sempat melarang mereka berdua pergi. Tapi sekali lagi, dengan keteguhan hati yang dimiliki Rodrigo, membuat Ichizo pun akhirnya mengizinkan ia pergi, tapi dengan syarat Garupe harus tetap tinggal di desa Tomogi sebagai imbalannya. Ketika Rodrigo tiba di desa, dia melakukan doa dan mendengar pengakuan seluruh penduduk desa. Akan tetapi Rodrigo sempat mendengar dari salah satu penduduk desa yang bercerita soal bapak bernama Ferreira yang membaptis bayi di desa Shimachi. Namun desa itu kini sangat berbahaya bagi orang Kristen. Setelah Rodrigo mendengar cerita itu, ia pun berniat pergi dan membagikan manik-manik rosemary-nya kepada penduduk desa termasuk Kichijiro. Namun Kichijiro mengungkapkan bahwa dia tidak pantas mendapatkannya karena dia telah menyangkal Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya, berbeda dengan keluarganya yang sama
sama sekali tidak pernah menyerah hingga akhirnya membuat mereka dihukum mati. Rodrigo yang mendengar pengakuannya lantas memperbarui imannya Kichijiro dan mengatakan bahwa penyesalan Kichijiro saat ini membuat Rodrigo merasa sangat bahagia dan hidupnya sangat begitu berarti. Singkat waktu, Rodrigo yang kembali ke desa Tomogi sempat dihadang oleh Mokichi. Di adegan berikutnya, kita melihat bahwa beberapa pemerintah yang dipimpin oleh sang gubernur bernama Inosama sedang mengunjungi desa, di mana mereka mengatakan bahwa dia telah diberitahu oleh seseorang jika penduduk desa Tomogi sudah melindungi pendeta Kristen yang datang ke negara ini. Untuk kemudian pemerintah pun dengan sengaja melepaskan Ichizo dan mengatakan bahwa mereka akan kembali lagi dan mengambil beberapa orang untuk dijadikan tahanan jika mereka tidak lekas memberitahukan di mana sang pendeta itu berada. Di malam harinya mereka semua pun berdiskusi dan memutuskan untuk tidak menyerahkan Rodrigo dan Garupe kepada pemerintah, di mana Ichizo, Mokichi, dan Kichijiro dan seorang lagi yang entah siapa namanya berniat untuk menyerahkan diri mereka sebagai tahanan agar penduduk desa lainnya merasa aman dan tentram. Keesokan harinya Rodrigo memberitakan Michiko dan yang lainnya untuk meninggalkan iman mereka agar bisa menyelamatkan hidup mereka. Akan tetapi para tahanan ini tidak mau melakukan seperti yang diperintahkan oleh Rodrigo, terkecuali Kichijiro, di mana ia menuruti permintaan Inosama dan meludahi salib agar bisa terbebas. 3 tahanan yang tidak mau melakukannya pun kemudian diikat ke kayu salib di tepi laut untuk kemudian para tahanan ini ditenggelamkan oleh air pasang, yang mana hal ini tentu saja membuat ketiga tahanan itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah melihat kejadian itu, Rodrigo pun memutuskan untuk pergi meninggalkan desa karena ia menganggap jika kehadiran mereka berdua telah berakibat fatal bagi penduduk desa Tomogi. Lantas ia pun berniat ingin kembali ke desa Goto dan berpisah dengan Garupe, di mana Garupe akan pergi ke desa yang lainnya. Akan tetapi, setibanya di sana, Rodrigo melihat jika desa Goto kini sudah menjadi puing bangunan dan tak berpenghuni lagi. Tak ingin bersedih hati, Rodrigo pun pergi dari tempat itu dan secara tidak sengaja ia malah bertemu dengan Kichijiro. Tapi siapa sangka ya kan, si anjing ini justru membawa Rodrigo ke dalam kesialan karena ternyata Kichijiro telah mengkhianati Rodrigo sehingga membuat dirinya harus ditangkap oleh samurai pemerintah. Untuk kemudian Rodrigo dibawa ke sebuah tempat di mana dia bertemu dengan sang gubernur yaitu Inosama. Sang gubernur pun berucap bahwa tidak ada gunanya ia berlama-lama di sini. Apalagi kedatangan dirinya ke sini justru membuat para tahanan Kristen lainnya tidak akan dibebaskan sampai ia mau melepaskan diri dari keimanannya. Dan dia juga mengatakan kepadanya bahwa seorang pendeta sebelumnya yaitu Farera kini telah meninggalkan imannya dan dia adalah seorang pendeta Jepang sekarang. Sontak hal ini membuat Rodrigo sangat tercengang ya kan. Namun di satu sisi ia tidak mau percaya begitu saja. Akan tetapi Inosama pun kembali mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan segera dipertemukan dengan Farera. Singkat waktu, ia pun dibawa ke Nagasaki di mana dia dipenjarakan dengan mualaf Jepang lainnya. Untuk kemudian ia pun kembali diajak berdiskusi perihal dirinya agar mau meninggalkan imannya sebagai contoh untuk tahanan yang lain. Namun Rodrigo yang memiliki keimanan kuat dengan lantang menolak hal tersebut dan tetap kukuh pada pendiriannya. Tidak lama kemudian ia pun kembali melihat Kichijiro yang kucul-kucluk datang dengan nekat masuk ke dalam area penjara sambil mengungkapkan dirinya sebagai seorang Kristen, di mana ia juga mengatakan kepada Rodrigo jika sebenarnya pemerintah Jepanglah yang telah memaksanya untuk mengkhianati Rodrigo. Pada hari berikutnya para mualaf Jepang dipaksa untuk kembali mengingkari iman mereka, akan tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau melakukannya, hingga lagi-lagi Kichijiro datang dengan santainya dan melakukan sesuai apa yang diperintahkan agar dirinya terbebas. Merasa kesal melihat para tahanan yang lain tidak mau menuruti perkataan mereka, salah seorang samurai dengan teganya memenggal salah satu tahanan sebagai hukuman karena mereka tidak mau melepaskan keyakinan mereka. Untuk kemudian para penjaga ini membawa Rodrigo ke sebuah pantai untuk melihat eksekusi yang akan segera dilakukan, dan ternyata salah satu dari para tahanan tersebut adalah Garupe. Sontak hal ini tentu saja menyulut emosinya, namun apa daya ya kan, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat kematian temannya dari jauh.
Pada titik ini Rodrigo pun akhirnya dibawa untuk bertemu dengan Farrera di sebuah kuil, di mana dari pertemuan ini Farrera mengungkapkan kepada Rodrigo bahwa benar adanya jika dia memang sudah meninggalkan imannya dan kini ia juga telah berganti nama menjadi Sawano. Semua ini Sawano lakukan lantaran dirinya merasa jika ia terus-terusan menyebarkan Kristen di Jepang adalah merupakan hal yang sangat sia-sia, dan dia juga mengakui bahwasannya ia tidak tega jika melihat para mualaf ini terus-terusan dieksekusi demi keimanan baru mereka. Lalu semua pun semakin hancur, di mana melalui kilas balik kita melihat bahwa Farrera digantung terbalik di lubang dengan sayatan di belakang telinganya untuk meneteskan darah sehingga dia bisa mati secara perlahan. Melalui semua siksaan itulah yang lambat laun membuat Farrera keluar dari keimanannya. Singkat waktu, malam pun poek. Malam itu di sel penjara, Rodrigo mendengar jeritan 5 orang Kristen yang dihukum. Tidak lama dari itu, datanglah Farrera ke selnya dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan itu tidak ada. Merasa tidak tahan melihat kelima tahanan itu disiksa, Rodrigo pun kembali keluar dan berniat menyelamatkan mereka, di mana Rodrigo pun akhirnya keluar dari keimanannya demi kehidupan para tahanan. It's only a formality. Pada titik ini kita pun diperlihatkan bahwa Sawano dan Rodrigo kini telah bekerja untuk pemerintah Belanda, di mana tugas mereka adalah untuk mengecek dan mencegah pedagang Belanda membawa pengaruh Kristen ke Jepang, hingga beberapa dari pedagang tersebut ditangkap oleh pemerintah Jepang. Setelah beberapa tahun berlalu, Sawano pun diceritakan telah meninggal dunia, yang alhasil kini hanya ada Rodrigo seorang diri. Pada titik ini juga pemerintah Jepang berniat ingin mengganti nama Rodrigo menjadi Okada Saimon, yang mana nama ini diambil dari seorang pria yang telah meninggal di Edo, di mana dirinya juga mengadopsi istri dan anak dari pria yang telah meninggal tersebut. Setelah 10 tahun hidup di Edo, Rodrigo masih terus menjalani pekerjaannya dan kini ia ditemani oleh Kichijiro. Berulang kali, Kichijiro meminta kepada Rodrigo agar mau mendengarkan pengakuannya sebagai seorang pendeta. Akan tetapi Rodrigo menolak hal itu dan mengatakan bahwa dia bukan lagi seorang Kristen, dan dia juga sangat begitu takut jika orang-orang di sekitarnya akan kembali disiksa oleh pemerintah Jepang seperti dahulu. Tidak lama dari itu, kunjungan resmi pemerintah Jepang pun kembali datang untuk membuat mereka meninggalkan iman mereka, dan tanpa diduga-duga, Kichijiro ditangkap karena memiliki gambar Kristen di jimat yang dia bawa. Lantas Kichijiro berdalih bahwa dia memenangkan benda itu saat berjudi, tetapi pemerintah Jepang yang tidak peduli tetap membawanya pergi untuk ditahan. Di akhir film pun maka kita diperlihatkan bahwa Rodrigo kini telah meninggal dunia, di mana hanya istrinya saja yang diizinkan untuk menjaga peti mati tersebut. Secara diam-diam istrinya pun menaruh sesuatu di tangan Rodrigo, dan kemudian peti mati itu diambil oleh penjaga Jepang untuk dilakukan kremasi, dan di adegan terakhir kita akan diperlihatkan jika benda tersebut ternyata adalah sebuah salib. Oke deh guys, sekian dulu video dari gua. Jika gua ada salah kata atau mungkin ada kekurangan dalam menceritakan film ini, mohon dimaafkan. Dan bila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Gua Diwai pamit undur diri, and see you in the next video. Bye bye.